mungkin cukup jauh, saya kurang tahu secara kilometernya, karena cuman bisa sampai kalau naik kereta 2 hari, kalau dengan pesawat beberapa jam saja. Artinya aktivitas di sana masih normal seperti itu, Bung Andre ya? Artinya tidak ada perubahan aktivitas seperti hari-hari biasanya? Betul. Jadi sekolah pun masih jalan, kegiatan-kegiatan masyarakat di sini pun juga berjalan seperti biasa. Tidak ada pengumuman harus libur atau apa di rumah dan sebagainya. Cuman ada pemberitahuan dari 3 hari yang lalu di Kedutaan Besar Amerika ya, warganya di sini untuk berhati-hati tidak masuk ke wilayah-wilayah tempat umum. Himbauan begitu saja. Terima kasih Bung Andre, Ketua Diaspora Indonesia dan juga pengusaha yang berada di Saint Petersburg atas waktunya untuk Kompas TV. Salam sehat, semoga aman selalu. Terima kasih. Saudara, pemerintah meminta warga negara Indonesia yang berada di Ukraina untuk mendekat ke KBRI. Namun jika tidak memungkinkan, pemerintah telah menyiapkan titik-titik kumpul yang ada di kota-kota tertentu. Warga negara kita mayoritas ada di Kiev, nomor 2 ada di Odessa, dan kemudian ada di beberapa daerah yang lain. Di Ukraina Timur tercatat dari 138, ada 11 warga negara kita yang bertempat tinggal di Ukraina Timur. Ya, antara lain ada di Luhansk, ada di Donetsk, dan beberapa kota yang lain. Nah, kita sudah mampu, seperti kami sampaikan, kita sudah mampu menjalin komunikasi dengan mereka. Kita minta mereka untuk dapat mendekat, ya, berkumpul ke KBRI Kiev. Namun jika tidak memungkinkan, sesuai dengan rencana kontingensi, ada titik-titik yang sudah didedikatedkan untuk sebagai tempat titik kumpul para WNI kita di kota-kota tertentu. Nah, sedangkan untuk yang ada di Odessa, tadi kami memang memantau serangan ini juga terjadi di beberapa kota yang lain, termasuk yang ada di Kiev dan Odessa. Kita akan melihat ya situasinya. Jika tidak memungkinkan untuk menuju ke Kiev, kita meminta mereka untuk tetap stay dulu di Odessa sambil kita mencari jalur aman yang lain. Tentunya kita akan berkoordinasi dengan berbagai macam pihak-pihak terkait untuk menjamin proses jalur yang aman untuk evakuasi warga negara. Saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, yuk pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Bingung pilih vitamin? IP Vitamin aja. Bantu penuhi kebutuhan vitamin untuk jaga imun keluarga. Pas dosisnya, pas harganya. Kami minum IP Vitamin C dan IP Vitamin D3 1000 IU setiap hari. IP Vitamin, imun kuat, badan sehat. Sehat nggak harus mahal. Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya, selalu sedia Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Halo Indonesia, yuk bagiin cinta. Buat yang bingung bilangnya, dan yang susah nyampeinnya. Yang kayak gini, bisa damai. Sampein sayangmu dengan Pizza Heart dari Pizza Hut. Lagi sih? Lagi aku sering gagal gara-gara kamu. Aku juga jadi susah mau tiktokan. Janjinya internet tambah batas. Lebih. Pakai First Media aja, Ma. Pa. Internet tanpa kuota bisa on terus. Kenapa dari dulu aja ya? Iya. Password wifi-nya apa? Joget dulu dong. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, yuk pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Saudara, langkah Rusia yang mengakui kemerdekaan 2 wilayah di Ukraina, Donetsk dan Luhansk, menuai kecaman. Sanksi pun diberlakukan
sejumlah negara Barat, Jepang, dan Australia. Langkah Rusia mengirimkan pasukannya ke Donetsk dan Luhansk dilakukan setelah Moskow mengakui langkah kedua wilayah tersebut memproklamirkan kemerdekaan mereka dari Ukraina. Donetsk dan Luhansk merupakan wilayah di timur Ukraina yang selama ini dikendalikan kelompok pemberontak pro-Rusia. Sekjen PBB, Antonio Guterres, angkat bicara atas insiden ini. Guterres mengaku sampai harus mempersingkat kunjungannya di Afrika. Our world is facing the biggest global peace and security crisis in recent years, certainly in my tenure as Secretary General. We face a moment that I sincerely hope would not come. I'm deeply troubled by the latest developments regarding Ukraine, including reports of increased ceasefire violations across the contact line and the real risk of further escalation on the ground. Oleh sejumlah negara, pengiriman pasukan Rusia ke Donetsk dan Luhansk diartikan sebagai invasi Moskow terhadap Ukraina. Sanksi pun diberlakukan sejumlah negara, mulai dari Amerika Serikat, Uni Eropa, hingga Jepang dan Australia. Amerika Serikat misalnya kini membekukan aset 2 bank pemerintah Rusia yang ada di AS senilai 80 juta dolar Amerika Serikat. Kedua bank juga dilarang bertransaksi, baik di Amerika Serikat maupun di Uni Eropa. Inggris menerapkan sanksi larangan bertransaksi dengan 5 bank Rusia dan 3 konglomerat Rusia. Inggris juga menghentikan penjualan sovereign debt di London. Yang juga menjatuhkan sanksi adalah Jerman. Negeri ini menghentikan proses sertifikasi jalur pipa gas Nord Stream 2 yang melintang antara Rusia hingga ke Jerman. Total proyek pipa gas ini mencapai 11,6 juta dolar Amerika Serikat. Sebagai negara terdampak, Ukraina memberlakukan sejumlah sanksi bagi 351 warga Rusia, termasuk anggota parlemen. Mereka tak diizinkan menjejakkan kakinya di Ukraina. Selanjutnya, 27 negara anggota Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi bagi 351 politisi Rusia yang menyetujui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk. Juga 27 pejabat perbankan dan pertahanan Rusia. Jepang dan Australia tak mau ketinggalan menjatuhkan sanksi ke Rusia. Sasaran sanksi adalah individu terkait agresi Ukraina. Rusia juga dilarang menerbitkan surat utang untuk dijual di Jepang. Meski negara-negara barat menjatuhkan sanksi ekonomi, namun Presiden Vladimir Putin bergeming. Baginya, kepentingan dan keamanan Rusia tak bisa dicampuri negara manapun. Но повторю, интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот. Добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники. Ancaman perang lagi-lagi menjadikan warga sipil menjadi korban. Selain rumah-rumah yang hancur, warga kini harus mengungsi ke tempat pengungsian yang dianggap aman. Saudara, Ukraina dulunya merupakan bagian dari Uni Soviet hingga memperoleh kemerdekaannya pada 1991 lalu. Hubungan Rusia dan Ukraina menegang pada 2013 silam karena kesepakatan politik dan perdagangan penting dengan Uni Eropa. Pada 2015, Ukraina dan Rusia menandatangani kesepakatan damai di Minsk yang ditengahi oleh Prancis dan Jerman. Meski begitu, saudara, kesepakatan damai tercoreng dengan dilanggarnya gencatan senjata berulang kali. Pemerintah Indonesia menyerukan kepada Rusia dan Ukraina untuk menghentikan konflik. Perdamaian akan lebih baik karena dunia saat ini sedang menghadapi pandemi. Antara kedua negara memiliki hubungan bilateral yang sangat baik, termasuk dalam konteks hubungan perdagangan, investasi, dan lain-lain. Konteks aliran perdagangan misalnya, dan aliran pergerakan manusia dari wilayah Eropa ke wilayah kita. Itu sebabnya Bapak Presiden dan Ibu Menteri Luar Negeri telah berulang kali memberikan himbauan bahwa di saat sekarang, di mana kita semua sedang dihadapkan pada tantangan akibat pandemi dan kontraksi perekonomian yang sedang berlangsung, kita
seyoknya tidak ada lagi tambahan permasalahan dalam skala global. Dengan demikian, dari proses hingga saat sekarang, Indonesia tidak berhenti berupaya memberikan keyakinan bagi pihak-pihak yang berkonflik saat sekarang bahwa jalur perdamaian adalah yang terbaik, sehingga harapan kita negara-negara tersebut menghindari eskalasi dan bisa kembali ke meja perundingan. Sementara itu, saudara, terkait penyerangan Rusia ke Ukraina, negara Australia melalui Perdana Menterinya Scott Morrison menyatakan dukungannya terhadap Ukraina. The government declared that they had commenced a so-called special military operation in Ukraine. And they said this after months of aggression and intimidation. But I will call it what it is. The Russian government launched a brutal invasion, unprovoked, on Ukraine and should be condemned for doing so, and Australia does. Together with the international community, we are banding together in strong terms to condemn these outrageous acts in the strongest possible terms. The footage that is emerging of missile strikes, air raid sirens, and reports of hundreds of casualties, yet unconfirmed, are sadly not surprising, given the events we have been witnessing for some time now and have been warning about. But even as these events continue to take place, we do call on the Russian government to withdraw and return Ukraine to a peaceful situation. We denounce what are unilateral hostile actions in Ukraine. Russia is flagrantly breaching international law and the UN Charter. Russia has chosen war. So we reiterate our staunch support, which I was able to convey to the Ukrainian Prime Minister last night. Sebelumnya, saudara, pada Kamis pagi, Ukraina memulai keadaan darurat di tengah kekhawatiran akan invasi Rusia. Anggota parlemen menyetujui dekret presiden yang memberlakukan keadaan darurat selama 30 hari. Keadaan darurat memungkinkan pihak berwenang untuk memberlakukan jam malam dan pembatasan pergerakan, memblokir aksi unjuk rasa, serta melarang partai dan organisasi politik. Alasan pembatasan adalah demi kepentingan keamanan dan ketertiban umum. Keadaan darurat diberlakukan mengikuti langkah Presiden Rusia Vladimir Putin yang pada Senin lalu mengakui kemerdekaan wilayah pemberontak di Ukraina Timur. Presiden Putin mendapat persetujuan parlemen untuk menggunakan kekuatan militer di luar negeri dan mengerahkan pasukan di daerah-daerah konflik dengan dalih menjaga perdamaian. Konflik di Ukraina Timur dengan pemberontak pro-Rusia telah terjadi hampir 8 tahun dan telah menewaskan 14.000 orang. Ibu kota Ukraina, Kiev, bersiap setelah Rusia menyatakan memulai operasi militer di Ukraina pada Kamis dini hari waktu setempat. Ya, saudara, di layar kaca Anda ini merupakan kondisi terkini di kota Kiev yang merupakan ibu kota Ukraina. Seperti yang Anda lihat di layar kaca, kondisi tampak kosong, lengang tanpa aktivitas dari warga. Saudara, kita bergabung dengan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Selamat sore. Selamat sore, Mercy. Ya, selamat sore, Prof. Ini dengan Mercy? Ya, Mercy. Prof, lantas bagaimana nih seharusnya pemerintah Indonesia merespons operasi yang dilakukan oleh Rusia? Oke, pertama begini ya, kita perlu juga lihat perspektif Ukraina itu seperti apa. Ukraina itu kan mungkin ya sebuah negara, mungkin tidak seluas Indonesia, tetapi kita harus bedakan antara kota Kiev, ibu kotanya, dan kemudian juga di wilayah Donbas yang mungkin akan ada penyerangan. Mungkin ini situasinya agak jauh lah gitu ya.
bukan yang diserang itu oleh Rusia itu tidak Kiev, tidak Ukraina secara keseluruhan, tapi ini ada di Donbas. Nah, kenapa di sana? Karena ada masyarakat di Donetsk dan di Luhansk yang kemarin menyatakan kemerdekaannya, dan mereka didukung oleh Rusia, ya, diakui oleh Rusia sebagai negara yang merdeka. Dan Rusia, menurut pengakuan dari Presiden Putin, sudah membuat perjanjian dengan mereka yang memproklamirkan kemerdekaannya ini, bahwa kalau mereka nanti diserang oleh pasukan dari Ukraina, pasukan pemerintah, ditumpas oleh pemerintah Ukraina, maka Rusia akan melakukan dukungannya. Jadi operasi militer yang disiapkan oleh Rusia itu adalah dalam rangka untuk para pemberontak yang memproklamirkan kemerdekaan itu untuk bisa bertahan, bahkan Rusia akan menghadapi pasukan-pasukan Ukraina. Maka tadi kita dengar Presiden Ukraina sudah menyebutkan bahwa Presiden Putin minta supaya para pasukan dari Ukraina untuk pulang ke rumah masing-masing dan tidak perlu berhadapan dengan Rusia dan melakukan tumpah darah, sampai tumpah darah lah gitu ya. Tetapi Presiden Ukraina tetap bersikukuh bahwa enggak, ini sudah merupakan suatu tindakan yang membahayakan negara Ukraina karena akan dibalkanisasi, sehingga Presiden Ukraina tetap pada posisinya untuk akan berhadapan dengan Rusia karena dia merasa tidak ada alternatif. Nah, jadi ini dua narasi yang kita harus pahami, yang sedang dibangun oleh Rusia dan yang sedang ada di Ukraina. Dan Ukraina, narasi ini yang kemudian didukung oleh banyak negara barat. Dan baru saja kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Australia tadi ya barusan, kalau saya tidak salah, mengenai posisi dari Australia. Dan posisi Australia ini di-share dengan negara-negara barat, Inggris, dan tentunya Amerika Serikat. Nah, bagaimana posisi Indonesia? Nah, kita melihat bahwa posisi Indonesia apabila permasalahan ini tetap diselesaikan melalui Dewan Keamanan PBB, maka ini akan gagal. Kenapa gagal? Karena di dalam Dewan Keamanan PBB ada anggota tetap, yaitu Rusia. Dan kita tahu Rusia tidak akan mau mundur dari posisinya yang sekarang ini, ya, yang akan mendukung para separatis yang mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina. Nah, karena hal tersebut, maka Indonesia harus mengatakan bahwa ini akan merupakan suatu kegagalan. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah membawa permasalahan ini bukan ke Dewan Keamanan PBB, tetapi ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena ketika dibahas di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak ada veto dari negara. Yang kedua, kita harus bisa membangun awareness bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh dunia. Ini tidak cuma masalah antara Rusia, Ukraina, bahkan juga negara-negara barat seperti Inggris, Australia, ataupun Amerika Serikat. Ini masalah dunia karena apa? Kalau tidak bisa diselesaikan masalah ini bereskalasi menjadi perang dunia ketiga. Nah, tentu kita tidak ingin ini menjadi perang dunia ketiga. Saya katakan bereskalasi karena Rusia bisa saja dia akan masuk tetap ke Ukraina dan ujungnya nanti kalau misalnya Amerika Serikat tidak mendapatkan mandat dari Dewan Keamanan PBB, mungkin Amerika Serikat akan membangun koalisi yang disebut sebagai Coalition of the Willing, seperti ketika mereka tidak mendapatkan mandat dari PBB ketika menghadapi Irak. Lalu kemudian mereka membentuk yang disebut sebagai Coalition of the Willing yang untuk menghadapi Irak, karena pada waktu itu Prancis melakukan veto terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya di Dewan Keamanan PBB. Nah, jadi kita harus bawa ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa di majelis umumnya ya, General Assembly. Nah, ini yang terus kemudian Bapak Presiden harus mengutus Ibu Menteri Luar Negeri untuk melakukan shuttle diplomacy, ya, tidak hanya berhubungan dengan Rusia, berhubungan dengan Amerika Serikat, berhubungan dengan
negara seperti Inggris, Australia, tetapi juga semua negara untuk membangun awareness ini. Dan mereka semua harus duduk bersama di Majelis Umum PBB untuk melakukan sidang darurat untuk membahas permasalahan ini. Jadi tidak di Dewan Keamanan PBB. Baik, Prof. Hikmah. Buat putusan. Ya. Baik, Prof. Hikmah. Kami akan kembali lagi sesaat lagi. Kita jeda dulu ya, Prof. Breaking News Kompas TV akan kembali. Pilih vitamin, IP Vitamin aja. Bantu penuhi kebutuhan vitamin untuk jaga imun keluarga. Pas dosisnya, pas harganya. Kami minum IP Vitamin C dan IP Vitamin D3 1000 IU setiap hari. IP Vitamin, imun kuat, badan sehat. Sehat nggak harus mahal. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Bingung pilih vitamin? IP Vitamin aja. Bantu penuhi kebutuhan vitamin untuk jaga imun keluarga. Pas dosisnya, pas harganya. Kami minum IP Vitamin C dan IP Vitamin D3 1000 IU setiap hari. IP Vitamin, imun kuat, badan sehat. Sehat nggak harus mahal. Baru Dettol Cool Body Wash. Berikan 100% perlindungan lebih baik. Rasakan sensasi lebih dingin hingga 5 derajat. Wah, kamu inget ya? Cool banget. Baru Dettol Cool Body Wash. Aku tertipu. Ngakunya keju. Ternyata air dan tepung. Jangan salah pilih lagi. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Halo Indonesia, yuk bagiin cinta. Buat yang bingung bilangnya dan yang susah nyampeinnya. Yang kayak gini bisa damai. Sampein sayangmu dengan Pizza Heart dari Pizza Hut. Vitamin C dan sari buah aslinya bikin semangat. Yuk, sebarkan semangatnya. Gak cuma main, tapi kita yuk fitness bareng. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli. Sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa. Bingung pilih vitamin? IP Vitamin aja. Bantu penuhi kebutuhan vitamin untuk jaga imun keluarga. Pas dosisnya, pas harganya. Kami minum IP Vitamin C dan IP Vitamin D3 1000 IU setiap hari. IP Vitamin, imun kuat, badan sehat. Sehat nggak harus mahal. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, yuk pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saat ini kami masih bergabung dengan pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana. Prof, ya. Ada sejumlah sanksi yang disebutkan oleh sejumlah negara kepada Rusia. Bagaimana pengamatan Anda atas sejumlah sanksi terhadap Rusia ini? Ya, menurut saya sanksi yang akan dijatuhkan oleh negara-negara, termasuk Amerika Serikat, mungkin Inggris dan Jerman, dan negara-negara yang sekutunya Amerika Serikat, itu adalah sanksi berupa embargo ekonomi. Kalau menurut saya, embargo ekonomi itu tidak akan efektif.
Karena 3 hal. Pertama adalah embargo ekonomi itu baru terasa itu ketika sudah 6 bulan, 1 tahun. Karena pada saat sekarang ini kalau misalnya Rusia akan diembargo secara ekonomi, itu mereka masih bisa hidup untuk mungkin 3 bulan, 5 bulan ke depan. Ya, artinya pasokan-pasokan kebutuhan-kebutuhan untuk konsumsi masyarakat masih oke. Ya. Yang kedua, kenapa embargo ekonomi ini tidak akan efektif? Karena Rusia ini negara besar. Rusia ini bukan kayak Korea Utara atau Iran yang memang punya ketergantungan pada negara luar dan negaranya tidak besar. Nah, kalau Rusia ini besar sehingga mereka mungkin tidak akan merasakan dampaknya dari embargo ekonomi yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah kita belum tahu sikap dari China sebagai salah satu negara besar di dunia ini, ya, karena China mengatakan bahwa terkait dengan masalah Ukraina ini, negara-negara diminta untuk menahan diri, tidak melakukan suatu kekerasan. Nah, ini yang tidak jelas karena apa? Dia tidak mengutuk seperti kayak Amerika Serikat, Australia, dan lain sebagainya terhadap Rusia. Nah, artinya kalau misalnya sampai ada embargo ekonomi, bukannya tidak mungkin bahwa justru ini dianggap sebagai suatu keuntungan bagi China untuk bisa memasok kebutuhan-kebutuhan yang ada di Rusia sana. Kalau misalnya Rusia membutuhkan itu. Kalau kayak negara seperti China mungkin pendekatannya adalah pendekatan ekonomi saja. Sepanjang dia bisa mendapatkan keuntungan, kenapa tidak gitu ya. Nah, ini yang mengatakan pada diri saya bahwa penjatuhan sanksi berupa embargo ekonomi itu tidak akan efektif kalau dalam hal seperti sekarang ini. Lantas jika embargo ekonomi tidak pas atau tidak tepat seperti itu, lantas sanksi seperti apa yang sebaiknya dilakukan untuk Rusia? Nah, ini yang permasalahan ini terkait dengan sanksi. Ya, sanksi yang akan efektif tentu adalah dengan penggunaan kekerasan. Terutama sekali ketika Rusia akan membantu para proklamator ya yang menyatakan diri untuk memisahkan diri dari Ukraina. Ya, jadi mereka sudah mulai masuk karena menurut pasal 51 Piagam PBB, maka sebuah negara itu punya hak untuk mempertahankan diri. Jadi harus ada serangan balasan dari pihak Ukraina. Nah, nanti akan dibahas di Dewan Keamanan PBB. Nah, tetapi seperti saya katakan, kalau di Dewan Keamanan PBB kan tidak akan efektif. Jadi harus ke Majelis Umum, dan dulu pada waktu pecahnya Perang Korea yang mengakibatkan adanya Korea Selatan dengan Korea Utara, itu Majelis Umum yang membuat putusan itu. Nanti pemerintah Indonesia partisipasinya adalah dia bisa melakukan komunikasi dengan Presiden dari Majelis Umum PBB agar segera dilakukan sidang darurat Majelis Umum PBB. Jadi di level yang sekarang ini, terus terang embargo ekonomi menurut saya tidak akan efektif. Harus juga digunakan kekerasan atau alternatif lain harus dicarikan proses dialog antara Rusia, Ukraina, dan berbagai pihak yang punya masalah seperti itu. Bisa dibawa ke Majelis Umum PBB, begitu ya, Prof? Ya. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Guys, kamu mungkin ngira kalau ini iklan Sprite biasa, padahal bukan. Ini iklan Sprite Water Lemon dengan rasa lemon lime yang enteng sodanya. Hilangin haus nggak pernah seenak ini. Coba sekarang. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, Yul, pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Halo Indonesia, yuk bagiin cinta. Buat yang bingung bilangnya dan yang susah nyampeinnya. Yang kayak gini bisa damai. Sampein sayangmu dengan Pizza Heart dari Pizza Hut. Bingung pilih vitamin? IP Vitamin aja. Bantu penuhi kebutuhan vitamin untuk jaga imun keluarga. Pas dosisnya, pas harganya. Kami minum IP Vitamin C dan IP Vitamin D3 1000 IU setiap hari. IP Vitamin, imun kuat, badan sehat. Sehat nggak harus mahal. Kuman semakin berbahaya. Karena itu, kita perlu perlindungan yang selangkah di depan. Dettol, lindungi dari 99,99% kuman dan virus corona, juga lembut di kulit.
botol. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bental leher ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Hai guys, kamu mungkin ngira kalau ini iklan Sprite biasa, padahal bukan. Ini iklan Sprite Water Lemon. Dengan rasa lemon lime yang enteng sodanya. Ngilangin haus nggak pernah seenak ini. Coba sekarang. Loh, kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting untuk kemajuan pertumbuhan anak. Baru, Pediasure kini dengan arginin dan vitamin K2. Dengan rasa enak, bantu si kecil raih prestasi cemerlang. Pediasure, dukung pertumbuhan nyata. Yuk, tumbuh tinggi. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli. Sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya, selalu sedia Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi. Tempra Sirup untuk adik. Tempra Forte untuk kakak. Ingat Mama, ingat Tempra. WIS24 bukan disinfektan biasa. Terbukti bunuh 99,9% virus dan bakteri termasuk virus corona. WIS24 efektif melindungi hingga 24 jam. Lindungi keluarga dengan WIS24. Perlindungan 24 jam. WINSCARE. Selamat sore, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Jihan Novita. Dan saudara, kita akan memantau bagaimana situasi terkini di ibu kota Ukraina, Kiev. Dan seperti yang Anda lihat saat ini di layar kaca Kompas TV, tampak suasana di kota Kiev atau ibu kota Ukraina terlihat kondusif. Arus lalu lintas juga terpantau lengang, tidak ada kesibukan berarti yang terjadi di ibu kota Ukraina, Kiev. Dan Anda lihat saat ini tidak ada aktivitas berarti dan juga aktivitas arus lalu lintas masih berjalan normal dan juga terpantau lengang. Dan saudara, negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan pertemuan darurat untuk membahas dekret Rusia atas wilayah di timur Ukraina. Sebelumnya Rusia mengakui Donetsk dan Luhansk di Ukraina sebagai negara merdeka. Pertemuan terjadi atas permintaan Ukraina. Langkah Moskwa menuai kecaman dan ancaman sanksi dari Amerika Serikat serta sekutunya di tengah kekhawatiran invasi lebih lanjut ke Ukraina. Dan selanjutnya kita sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Bapak Tengku Reza Shah. Pak Reza, selamat sore. Selamat sore Kompas TV. Ya, Prof, bisa dijelaskan apa yang terjadi di Ukraina? Lalu apa langkah yang sebaiknya diambil oleh pemerintah Indonesia merespon kondisi ini, Prof? Saya pikir Rusia tidak menyebut ini perang, tapi serangan ke perbatasan. Karena kalau disebut perang, maka yang berlaku adalah hukum perang. Untuk saat ini, saya pikir Rusia sudah menang beberapa jam sebelum parlemen Rusia memberikan izin untuk serangan ini. Karena saya perhatikan serangan sudah dilakukan secara sangat sistematis, sangat metodis, dan terarah pada instalasi-instalasi yang strategis di Ukraina.
saya perhatikan masuk ke jam kedua itu serangan sudah dilakukan kepada instalasi perbankan. Saya khawatir nanti kalau masuk jam ketiga itu akan masuk kepada instalasi rumah sakit dan pelayanan sosial yang lain. Dan saya pikir pihak Ukraina akan sangat rugi. Dan untuk itu langkah diplomatik dilakukan di Dewan Keamanan PBB baik, tapi hasilnya tidak akan final. Karena di sana sudah terjadi kristalisasi atau pembentukan di antara anggota tetap Dewan Keamanan tersebut. China sudah berkoalisi sangat kuat dengan Rusia, dan Amerika Serikat bisa mengandalkan Inggris dan Perancis. Jadi skor 3-2. Dan untuk itu resolusi juga tidak akan jalan, siapapun yang mendesain resolusi tersebut. Dan saya perhatikan situasi sekarang real time ya, di Ukraina sekarang, saya perhatikan keadaan sudah tenang, artinya para negosiator sudah mulai berhubungan. Diplomasi rahasia sudah berlangsung antara otoritas Kremlin dan otoritas Kiev. Saya pikir sudah akan terjadi untuk jam ketiga ini suatu penyerahan atau penyataan menyerah, dan untuk itu salah satu pihak akan mengatakan, dalam ini Rusia mengatakan sudah mencapai tujuannya, dan Ukraina mengatakan pertama mengakui kepemimpinan regional Rusia, dan juga mengatakan akan menolak keanggotaan NATO, dan selanjutnya menolak tawaran-tawaran apapun dari NATO untuk menjadi bagian dari NATO. Itu saya pikir yang akan terjadi. Kalau untuk Indonesia sekarang, kita sudah aman karena kedua pihak ini adalah negara sahabat kita di PBB. Kita memiliki hubungan diplomatik yang tinggi. Kita tidak berpihak pada pihak manapun. Adapun kata kunci yang kita pakai adalah territorial integrity, sovereignty, dan penyelamatan warga negara Indonesia. Dalam momen seperti ini, saya pikir tidak ada pemimpin Indonesia yang ingin berbuat salah ucap. Karena mereka pasti tidak mau dianggap berpihak kepada salah satu. Dan untuk itu, cara berpikir kedutaan sudah benar. Masyarakat agar tetap tenang dan tidak melibatkan diri dalam berbagai kegiatan yang berbau kemiliteran. Itu sudah benar. Tapi selanjutnya yang kita butuhkan adalah kepemimpinan diplomatik global Indonesia. Indonesia punya nama yang sangat harum di ASEAN, oke. Kemudian di G20. G20 kita adalah ketua saat ini. ASEAN kita adalah ketua tahun depan. Dan kita adalah sesepuh di organisasi konferensi Islam dan di gerakan non-blok. Kalau kita menginisiatif suatu pergerakan kemanusiaan di majelis umum, maka kans untuk berhasil itu akan besar sekali. Dan untuk itu ya mohon kita menggunakan momentum ini sekali dan hanya sekali saja. Karena ini, kalau kita menggunakan tradisi perang Uni Soviet, ini perang itu harus dimenangkan dalam waktu 1 jam. Dan untuk itu saya pikir pihak Rusia tahu persis dan pihak Ukraina tahu persis. Mereka harus mengambil keputusan sekarang. Yang pihak penyerang harus mengatakan sudah mencapai tujuannya, dan pihak yang diserang mengatakan kami mengerti kepemimpinan Anda, dan untuk itu ke depan Luhansk, kedua wilayah ini agar walaupun sudah lepas dari Ukraina tetap menjalin sesuatu hal namanya free association ataupun long term friendship dengan Ukraina. Karena bagaimanapun Ukraina jangan sampai kehilangan muka. Jangan sampai pelepasan 2 wilayah di dalamnya itu terjadi karena paksaan pihak luar. Karena bagaimanapun ini akan menjadi tradisi baru bahwa suatu negara yang besar bisa menggoyang stabilitas wilayah-wilayah lebih kecil dari negara tetangganya, dan menjamin memberikan hubungan diplomatik dan menjamin memberikan pengakuan kedaulatan. Kalau sudah hal ini sudah terjadi akan sangat berbahaya sekali dalam hubungan antar bangsa di seluruh dunia. Prof. Reza, walaupun sepertinya Rusia ini Presiden Putin tidak mengatakan ini adalah perang gitu ya, hanya operasi militer gitu untuk terkait dengan keamanan yang terjadi di 2 wilayah di Ukraina Timur seperti itu. Lalu nyatanya ini juga memicu konflik gitu ya di Ukraina, dan juga ada beberapa sanksi yang akhirnya dikeluarkan
ada beberapa sanksi yang juga diberikan kepada Ukraina dari beberapa negara. Bahkan saat ini ada 7 orang yang dilaporkan meninggal akibat dari operasi militer oleh pasukan Rusia ke Ukraina ini. Bagaimana menurut Anda, apa langkah yang seharusnya saat ini diambil cepat dan tegas gitu untuk bisa meredam situasi seperti saat ini di Ukraina? Yang pertama, saya pikir Majelis Umum harus segera mengambil alih. Harus segera mengumpulkan duta-duta besar seluruh negara PBB yang ada di sana dan menciptakan sebuah resolusi. Itu pertama. Tentunya resolusi ini tidak menekan Rusia ya. Karena Rusia ini sedang tinggi-tinggi emosinya. Emosi tensi yang sangat tinggi ini kalau tersinggung itu bisa berkembang ceritanya. Karena saya perhatikan 48 jam terakhir itu Boris Yeltsin marah besar kepada kepala KGB yang bicaranya itu tidak tegas. Dan di depan delegasi Uni Eropa, Yeltsin berbicara dengan sangat tegas, bahkan mendikte arah diskusi tersebut. Jadi saya pikir kita mohon kita semua menjaga marwahnya Vladimir Putin di dalam negerinya dan juga di negara-negara bekas Uni Soviet. Karena bagaimanapun pesan Putin kepada Ukraina ini ditujukan juga secara tidak langsung pada negara-negara lain yang ex-Uni Soviet. Jadi pertama kita jaga emosinya Putin, yang kedua kita tidak sembarangan menuduh ini seperti apa yang dikatakan oleh media barat, dan ketiga Dewan Keamanan PBB kita tahu akan stuck di situ, 3-2, tidak akan ada penyelesaian, harus diambil alih oleh Majelis Umum PBB. Dan kemudian untuk langkah-langkah di lapangan harus ada tindakan-tindakan kemanusiaan. Dan untuk itu kita harus akui Jerman adalah negara yang paling cepat bertindak. Dia tidak memberikan peralatan perang, tapi menyampaikan ini fasilitas-fasilitas kesehatan. Dan untuk itu ya sementara dunia harus segera cepat mampu bekerja sama dengan otoritas Ukraina untuk mengoperasikan perangkat-perangkat kesehatan yang ada, entah itu milik pemerintah Ukraina ataupun juga yang dikirim dari Jerman. Karena bagaimanapun civilization atau peradaban Ukraina ini harus dipertahankan begitu. Jangan sampai mereka karena pemerintah pusatnya lamban mengambil keputusan untuk menyerah, maka tentara merah itu bisa menyusup lebih jauh dan lebih dalam. Kalau ini terjadi, maka akan terjadi banyak pelanggaran hukum perang di situ. Perkosaan, penindasan, penyiksaan, dan sebagainya itu mungkin saja terjadi. Dan untuk itu, ya Putin akan hitung-hitungan, dia tetap akan mundur. Tapi dia tidak akan membiarkan prajuritnya berlaku demikian. Tapi siapa yang bisa mengendalikan suatu keadaan yang sangat kacau balau di lapangan seperti ini? Yang kita harus juga cegah, jangan sampai ada ledakan yang tidak semestinya. Putin masih bisa menargetkan sasaran-sasaran tertentu. Misalnya kilang-kilang energi, oke. Tapi yang tidak boleh dilakukan serangan adalah instalasi kesehatan, rumah penduduk, kemudian fasilitas-fasilitas umum itu jangan diserang. Tapi tidak mustahil operator di lapangan bertindak melebihi kewenangan tugas mereka. Dan kalau sudah ini terjadi dan salah-salah pula operator-operator di laut mungkin salah menafsirkan sinyal intelijen dari kedua belah pihak, pihak Rusia maupun pihak Ukraina, maka terjadilah sesuatu yang namanya accidental detonation di kalangan instalasi nuklir kedua negara. Kita harus akui, Ukraina masih memiliki fasilitas nuklir walaupun konon sudah di-dismantle semuanya, sudah dibongkar semuanya. Tapi kita tidak tahu, siapa tahu masih ada perwira-perwira level menengah yang berpikir lain dan mereka menduga keadaan hipotetis seperti sekarang sudah mereka pikirkan sejak tahun 1991 silam. Baik. Dan mereka bisa saja menargetkan instalasi tertentu yang ada di Rusia. Ya, Prof. Reza, perbincangan kita akan lanjutkan lagi seusai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Pakai pipa power juga ya? Tentu, pipa power kuat, elastis, dan tanpa timbal. Lihat, pipa tidak pecah meskipun sudah terlindas truk, tetap kuat. Kini, sudah banyak yang beralih ke pipa power. Pipa power, pipa kuat tanpa timbal. Kreasiin aja isi hati papa. Aku emang jarang ngungkapin, tapi aku
ungkapan hatimu dengan Cadbury Dairy Milk. Hemaviton C1000 Total Care. Kini dengan buffer vitamin C 1000 mg, vitamin D3 dan zinc bantu jaga daya tahan tubuh. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Boost immune, stay fit, stay active. Hemaviton C1000 Total Care. Kuman semakin berbahaya. Karena itu, kita perlu perlindungan yang selangkah di depan. Detol, lindungi dari 99,99% kuman dan virus corona, cegah lembut di kulit. Detol. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli. Sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa. Kuman semakin berbahaya. Karena itu, kita perlu perlindungan yang selangkah di depan. Detol, lindungi dari 99,99% kuman dan virus corona, cegah lembut di kulit. Detol. Hai guys, kamu mungkin ngira kalau ini iklan Sprite biasa, padahal bukan. Ini iklan Sprite Water Lemon. Dengan rasa lemon lime yang enteng sodanya. Hilangin haus nggak pernah seenak ini. Coba sekarang. Loh, kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting untuk kemajuan pertumbuhan anak. Baru, Pediasure kini dengan arginin dan vitamin K2. Dengan rasa enak, bantu si kecil raih prestasi cemerlang. Pediasure, dukung pertumbuhan nyata. Yuk tumbuh tinggi. Kuman semakin berbahaya. Karena itu, kita perlu perlindungan yang selangkah di depan. Detol, lindungi dari 99,99% kuman dan virus corona, cegah lembut di kulit. Detol. Jangan now, gak perlu ke bank. Buka rekening.bri.go.id. Daftarnya di situ. Jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, video kecemu tanpa datang ke bank. Siapin setoran awalmu, laku brimomu. BRI, Digital Saving. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bantal hair ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Anda kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV dan saudara, kita akan lanjutkan perbincangan dengan pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Prof. Tengku Reza Shah. Prof. Reza masih mendengar saya? Siap, selamat siang. Ya, Prof. Reza, tadi Anda sempat katakan apa langkah yang saat ini harus diambil adalah diantaranya adalah Majelis Hukum dari PBB ini harus segera mengambil alih dan juga membuat resolusi. Selain itu juga tadi Anda katakan ini berpotensi terjadinya accidental detonation. Bisa dijelaskan maksud dari accidental detonation itu? Bagaimana, Prof? Pertama, Majelis Umum PBB harus segera mengambil alih dan membuat suatu resolusi yang tegas, jelas, dan akurat. Antara lain, pertama meminta Rusia untuk menarik diri. Kemudian kedua, meminta semua kekuatan-kekuatan besar di dunia untuk tidak memanfaatkan situasi ini sehingga bisa mengarah kepada perang nuklir. Jadi perang nuklir ini yang juga harus kita hindari. Misalnya kita akui bersama bahwa sejak berakhirnya perang dingin, walaupun sudah tidak ada lagi konflik antara NATO dengan Pakta Warsawa, tapi secara teratur itu NATO melakukan banyak simulasi perang. Dan salah satu targetnya pasti adalah menjamin wilayah
keamanan wilayah-wilayah NATO yang berbatasan dengan Eropa Timur. Dalam kondisi ini, accidental detonation itu mungkin saja terjadi, misalnya dalam kondisi pelik, dalam kondisi stres yang sangat tinggi, dalam kondisi yang salah memahami aturan, dalam kondisi salah memahami sinyal-sinyal intelijen, namanya sangat sekali membedakan saat ini antara intelligence for friend or for foe, mungkin terjadi kesalahan. Mungkin di aktor tertinggi, Joe Biden tidak berpikir demikian, Putin tidak berpikir demikian, tapi aktor-aktor di lapangan berpikir sudah tiba saatnya mereka melakukan sesuatu, dan mereka salah tafsir. Dunia mengingat, pada tahun 162 itu hampir kejadian perang nuklir akibat krisis Kuba. Pada saat itu awak kapal selam nuklir Uni Soviet hampir saja menekan tombol yang menghancurkan wilayah-wilayah di pantai barat dan pantai timur Amerika Serikat. Tentunya kita tidak ingin hal ini terjadi, apalagi dengan teknologi remote sensing saat ini, Amerika Serikat dan sekutunya sudah tahu persis di mana instalasi-instalasi Rusia tersebut berada. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang terpancing, satu, dan juga jangan sampai ada pihak-pihak di darat yang memanfaatkan situasi, sehingga terjadi seolah-olah sabotase atas instalasi nuklir yang berada, mungkin bocor, mungkin meledak, mungkin terkesan diserang, dan ini yang membuat salah satu pihak yang diserang untuk melakukan serangan balik. Padahal serangan awalnya itu tidak ada begitu. Jadi masing-masing pihak harus menahan diri dan sadar bahwa perang ini bisa terjadi dengan desain militer dan bisa juga terjadi akibat ketidaksengajaan dari kedua belah pihak. Mohon negara-negara adik kuasa itu sadar akan potensi mereka untuk menghancurkan peradaban dunia. Baik, jadi saat ini langkah yang seharusnya diambil adalah membuat resolusi yang jelas, tegas seperti itu ya, meminta Rusia untuk menarik diri, terus juga meminta semua kekuatan yang ada di dunia ini tidak memanfaatkan situasi yang terjadi antara Ukraina dan juga Rusia. Tetapi apakah mungkin terjadinya accidental detonation ini? Saya tidak tahu ya, ini adalah rahasia militer yang sangat dijaga ya. Tapi tidak mustahil ada pihak-pihak yang berpotensi mengambil keuntungan dari sebuah krisis. Mereka mungkin ada pihak-pihak yang berpikir ada manfaat yang dibuat kalau terjadi kekalutan dalam jumlah besar, kekhawatiran dalam jumlah besar, sehingga terjadi eksodus manusia dalam jumlah besar, kemudian eksodus keuangan dalam jumlah besar, kemudian terjadi eksodus energi dalam jumlah besar, kemudian terjadi transaksi yang luar biasa. Mungkin terkesan ini adalah accidental detonation, tapi sebenarnya tidak ada begitu. Jadi yang harus diberi peringatan itu bukan hanya negara, tapi juga aktor-aktor bisnis dan juga aktor-aktor media. Mohon sangat berhati-hati dalam membagikan informasi krisis ini. Jangan sampai salah satu pihak dikatakan melakukan sesuatu yang di luar perbuatan mereka. Vladimir Putin sedang sangat sensitif saat ini. Prof. Reza, apakah tapi kalau misalnya dilihat dari kemungkinannya saat ini, apakah memang ada potensi gitu ya, Rusia ini bisa menarik diri dari Ukraina? Harus ada take and give ya. Diplomasi itu menuntut take and give. Take-nya Rusia harus mengatakan sudah mencapai sasaran jangka pendeknya, dan untuk itu terjamin sasaran jangka menengah dan jangka panjangnya. Dan itu yang pertama. Dan kedua, pihak Ukraina juga harus mengatakan menerima lepasnya dua wilayah ini, namun mereka tetap menjaga hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Baik. Itu kemudian juga NATO juga mohon jangan memanipulir keadaan dengan mengatakan kelak di kemudian hari Ukraina akan bergabung dengan kami. Mohon tidak ada kata-kata seperti itu. Baik, Prof. Reza, perbincangannya nanti kita akan lanjutkan kembali, namun seusai jeda tetaplah di Breaking News Kompas TV. Kuman semakin berbahaya, karena itu kita perlu perlindungan yang selangkah di depan. Dettol, lindungi dari 99,99% kuman dan virus corona, juga lembut di kulit. Dettol. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, Yul,
Pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Bingung pilih vitamin? IP Vitamin aja. Bantu penuhi kebutuhan vitamin untuk jaga imun keluarga. Pas dosisnya, pas harganya. Kami minum IP Vitamin C dan IP Vitamin D3 1000 IU setiap hari. IP Vitamin, imun kuat, badan sehat. Sehat nggak harus mahal. Kuman semakin berbahaya. Karena itu, kita perlu perlindungan yang selangkah di depan. Detol, lindungi dari 99,99% kuman dan virus corona, cegah lembut di kulit. Detol. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Hai guys, kamu mungkin ngira kalau ini iklan Sprite biasa, padahal bukan. Ini iklan Sprite Water Lemon. Dengan rasa lemon lime yang enteng sodanya. Ngilangin haus nggak pernah seenak ini. Coba sekarang. Hidup Anda macet, stres menghadapi masa depan? Investasi aset kripto solusinya. Ayo gabung dengan 6 juta lebih orang Indonesia yang berinvestasi aset kripto. Hidup anti macet dengan Toko Kripto. Banyak pilihan aset kriptonya. Makin cuan dengan fee paling murah. Tradingnya aman karena terdaftar di Bapepti. Mudah. Segera download aplikasi Toko Kripto. 1 TKO untuk 1 Indonesia. Zaman now wajib minum vitamin C tiap hari biar tubuh gak ngedrop. Segar dingin SJT 1000. Suplemen vitamin C 1000 mg bantu jaga imunitas tubuh untuk lawan virus dan radikal bebas. Minum vitamin C dari SJT 1000. Bodyguard tubuh biar gak ngedrop. Dari Mix Food. Samsung Galaxy S22 Series 5G. Pre-order now. Barista Special Blend by Top Coffee. Nikmatnya kopi strong, racikan barista. Beli 1, ekstra 1, cuma 1.500. Barista Special Blend by Top Coffee. Enaknya no debat. Beli 1, ekstra 1, cuma 1.500. Beli sekarang dari Wings Food. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli. Sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Dan saudara, sebelum kita kembali melanjutkan perbincangan dengan pengamat hubungan internasional UNPAD, Tengku Reza Shah, kita akan dengarkan pernyataan Presiden Komisi Eropa terkait serangan Rusia ke Ukraina. Of fear for their lives. We condemn this barbaric attack and the cynical arguments to justify it. It is President Putin who is bringing war back to Europe. And in these dark hours, the European Union and its people stand by Ukraine and its people. We are facing an unprecedented act of aggression by the Russian leadership against a sovereign, independent country. Russia's target is not only Donbas. The target is not only Ukraine. The target is the stability in Europe and the whole of the international peace order. And we will hold President Putin accountable for that. Later today, we will present a package of massive and targeted sanctions to European leaders for approval.
With this package, we will target strategic sectors of the Russian economy by blocking their access to technologies and markets that are key for Russia. We will weaken Russia's economic base. Dan saudara, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Profesor Tengku Reza Shah. Prof. Reza masih bersama saya? Selamat sore. Iya, Prof. Reza, berarti dengan adanya ketegangan antara Ukraina dan juga Rusia saat ini, jika memang negosiasi yang dilakukan saat ini sudah selesai dan konflik telah mereda, secara otomatis dua wilayah Ukraina sudah lepas gitu ya dari Ukraina. Bisa dikatakan seperti itu ya, Prof ya? Ada perbedaan antara de facto dan de jure ya. Karena kalau secara de jure, permintaan independen itu harus dinyatakan oleh Donetsk dan Luhansk dan diterima oleh kalangan Ukraina. Tapi dalam kenyataannya adalah pada saat Donetsk dan Luhansk ini masih berpikir-pikir untuk demokrasi, untuk memerdekakan diri, mereka sudah terlanjur diberikan kemerdekaan oleh Rusia. Dan untuk itu ya, bahkan Rusia sudah menjanjikan ke depannya akan ada Treaty of Friendship and Mutual Assistance dengan mereka. Ya sudah, ini membuat Donetsk dan Luhansk tersebut sangat bersemangat melakukan berbagai aksi di dalam negeri Ukraina untuk segera lepas dan segera mengundang masuk angkatan bersenjata Rusia ke situ. Namun menarik ya, statement dari Eropa ini sangat tegas. Kata-kata kuncinya itu sangat tegas, sangat akurat. Misalnya condemnation, barbaric, attack, kemudian akan menyulut peperangan di Eropa, bring the war back to Europe, dan untuk itu Eropa akan bersandar sama-sama dengan Ukraina. Karena yang terjadi adalah pelanggaran atas kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina tersebut sendiri. Dan Prof, kira-kira ketegangan ini akan terjadi berapa lama ya? Berlangsung berapa, dengan durasi yang berapa lama? Kalau saya berpikir dari seorang Vladimir Putin, dia ini kan terlahir pada masa Rusia modern. Dia sadar bagaimana perilaku Khrushchev, bagaimana perilaku Brezhnev, bagaimana perilaku Chernenko, Yeltsin, dan saya pikir seorang Yeltsin itu sangat-sangat mengandalkan data, hitungannya jam, dalam waktu kurang dari 6 jam ini harus sudah selesai begitu. Dan tentunya pihak-pihak NATO dan juga pihak-pihak di Ukraina yang untuk berpikir seperti Yeltsin gitu. Janganlah mereka perlu menunda-nunda hal ini. Cukup dalam waktu 3 jam ini, itu Rusia sudah berhasil melakukan target bombing sudah sangat jelas. Yang sedang dia lakukan saat ini adalah serangan terhadap instalasi perbankan. Lalu Prof, yang juga menjadi pertanyaan saya, jika memang sudah mereda, apa dampak ekonomi yang ditimbulkan dari ketegangan antara Ukraina dan juga Rusia ini, terlebih untuk Indonesia? Ya, kita harus lihat juga bagaimana kejadian ini berdampak di level dunia ya. Tidak bisa langsung kepada Indonesia. Pertama, sanksi-sanksi ekonomi sudah berjalan sekarang atas Rusia. Investasi Rusia tidak akan terjadi lagi. Kemudian akses terhadap telekomunikasi, teknologi, informasi Rusia itu sudah dipotong. Itu pertama dulu. Kemudian yang kedua, secara selanjutnya itu ekonomi internasional, globalisasi yang berhubungan dengan Rusia itu akan putus. Dan saya pikir bagi pihak Indonesia saat ini, yang pertama terjadi adalah kesungkanan. Karena dua pihak yang bertempur ini adalah saudara-saudari kita dalam sudut memelihara perdamaian dunia. Akan ada kesungkanan kalau kita menyebut kata Rusia, akan juga kesungkanan kalau kita menyebut Ukraina, dan juga kita akan sangat berhati-hati menyebut dua negara tersebut persis saat terjadinya perang antara Inggris dan Argentina tahun 81 silam. Kita tidak berani menyebut Malvinas, saya tidak berani menyebut Falkland Island, tapi menyebut pulau yang dipersengketakan. Baru belakangan setelah kita sadar akan perlunya solidaritas Asia dunia ketiga, kita menyebut. Dan untuk itu kita juga harus berhati-hati, karena untuk menjaga keutuhan wilayah ini adalah saat yang pertama untuk menyadarkan kita bersama bahwa pembangunan itu harus benar-benar tersebar di seluruh wilayah nasional. Baik, terima kasih Prof.
Tengku Reza Shah atas perbincangannya. Ini menjadi pelajaran kita bersama, khususnya juga Indonesia, untuk bisa menjaga keutuhan dari sebuah negara. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu untuk Prof. Reza. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Saya Jihan Novita pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kreasiin aja isi hati papa. Aku emang jarang ngungkapin, tapi aku... Kreasikan ungkapan hatimu dengan Cadbury Dairy Milk. Samsung Galaxy S22 Series 5G. Pre-order now. Ini Minggu ya. Lupain stresnya, stop dulu kerjanya. Hai ayah semua, yuk seru-seruan. Wow, oh, 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 oh. Waktunya seru-seruan. Wow, oh, 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 Oreo. Wow, oh, 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 Oreo. Ketika banyak nama tokoh berseliweran, mengapa hanya 3 nama yang diunggulkan sebagai calon presiden di 2024? Temukan jawabannya dalam Rosi, Prabowo, Ganjar, Anies. Hanya mereka di 2024, Kamis 24 Februari, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Luar Hitam Baru, lengkap kemanisan, mantap.